Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita di malam hari ini dengan kembali mengucapkan alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah, karena dengan izin dan taufik dari Allah lah kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mempelajari agama Allah. Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan agamanya yang hak melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan kebenaran Islam di atas agama-agama yang batil yang lainnya. Liyudhiru ala dini kullih, untuk menampakkan, mengalahkan, menyingkap kebatilan agama-agama yang lain. Itulah Islam, agama yang benar. Walau karihal musyrikun, kata Allah, meskipun orang-orang musyrik membencinya, membenci agama Islam yang benar ini. Dan ini ada sunatullah. Jadi kalau ada orang kafir, orang musyrik memerangi Islam, ini sudah merupakan sunnatullah. Kemudian Allah juga mengatakan walau karihal kafirun, kan itu. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan kajian kita masih pada kitab fikih, ya. Pembahasan kita pada malam hari ini lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, bab yang ke-7 dari kitabut thaharah, yaitu bab tentang najis. Qala al-musannifuna rahimahumullah, berkata para penulis, karena penulis kitab fikih muyassar ini tidak satu orang, melainkan sekumpulan para ulama fikih, nukhbatun minal ulama. Al-babut tasi', ini bab yang sebelumnya, bab yang ke-9. Pembahasannya adalah tentang fin najasat, tentang najis-najis, wa kaifiyati tathhiriha, dan tata cara mensucikan najis-najis tersebut. Nah, sekarang kita masuk, ya, poin yang kedua. Qala al-musannifun rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, al-asya'ul lati qamat dalilu ala najasatiha, perkara-perkara yang telah berdiri dalil, maksudnya telah datang dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih bahwasanya perkara itu adalah najis. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, najis tidak najisnya sesuatu ini amrun tauqifi, permasalahan yang sifatnya tauqifi, yaitu kita berhenti, tidak boleh
kita menganggap suatu perkara itu najis melainkan setelah datangnya wahyu, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena perkara najis ini bukanlah sifatnya ya sesuatu yang makul ya, yang logis secara akal manusia. Dia sifatnya ta'abbudi. Kita menganggap itu najis kalau datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Terkadang ada sesuatu yang kelihatannya jijik ya, namun tidak najis. Contohnya ingus. Ingus jijik apa? Ingus, ya jijik ingus itu. Karena orang dikasih ingus marah dia. Sengaja gitu. Gitu, Pak, ingus Pak. Pasti dia marah. Oh, kau nih kayak gitu. Ya jijik katanya kan. Apakah ingus itu najis? Tidak. Kenapa? La yaqumud dalilu ala najasatihi. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia najis. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi apa saja perkara yang datang dalil yang menjelaskan dia itu najis. Nah, di sini dalam fikih muyassar ini ada 7. Ya. Yang pertama, ini sudah kita bahas atau belum, Pak? Belum ya. Yang pertama, yang pertama baulul adami, kencing ya keturunan Adam. Kenapa? Kok nggak Nabi Adam langsung? Ustaz, Nabi Adam kan sudah wafat, mana ada lagi kencingnya gitu ya. Tentu kencing kita manusia yang merupakan keturunan dari Nabi Adam. Makanya ulama mengibarahkan dengan baulul adami, bukan kencing Nabi Adam. Kencing Nabi Adam najis juga, tapi kan tidak ada lagi, beliau sudah wafat kan gitu. Tidak tahu kita di mana kuburannya. Ya. Kemudian apalagi, dan kotoran fecesnya, ya, feces manusia, berak manusia. Wa azratuhu wa qai'uhu, qai' itu muntah, dan muntahnya, ya, kencing, berak, muntah ini ya najis berdasarkan dalil ya. Nanti kita bacakan hadisnya yang dibawakan oleh penulis. Illa baulas sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'ama, kecuali kencing anak bayi laki-laki yang belum memakan makanan, yang masih menyusu, baik itu susu asli ASI ya, maupun susu formula. Selama dia tidak makan makanan, hanya menyusu, itu najis juga sebenarnya. Tapi telah kita bahas sebelumnya, itu termasuk najis ya mukhaffafah, najis ringan, yang bisa disucikan dengan cara dicipratkan. Ya, fayaktafi birashihi, maka cukup dengan dicipratkan air. Nggak mesti diguyur air, Pak. Kalau diguyur nggak apa-apa juga. Ini air ya, kita celupkan tangan kita di air, atau kita kasih tisu. Nah, digitukan aja, diperas tisu, jatuhkan ke bekas kencing, sudah. Nah, itu sudah menjadi ketentuan seperti itu. Li hadisi Ummi Qais binti Mihsan, berdasarkan hadis dari Ummu Qais binti Mihsan, yang mana ya diceritakan dalam hadis tersebut, annaha atat bibnin laha, dia bawa anaknya kan gitu ya, saghir ya, lam ya'kulit ta'am, anak laki-lakinya. Ibn itu anak laki-laki, bint anak perempuan itu. Lam ya'kulit ta'ama, belum makan ya makanan, artinya hanya menyusu. Dia bawa kemana oleh Ummu Qais ini? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa anaknya ke Rasulullah sallallahu. Kemudian fa'ajlasahu, kemudian anak itu didudukkan oleh Nabi fi hujrihi,
di pangkuannya. Ini Nabi ini masya Allah ya, terhadap anak kecil ya. Fabala ala thawbi, anak ini kencing pula di baju Nabi, iya kan? Fada'a bi'ma'in, kemudian Nabi minta ya bukan air gitu ya. Fanadhahu, nadah itu artinya dicipratkan, sama dengan rush, di rush yarisu sama. Nah, fanadhahu walam yaghsilhu, Nabi tidak mencucinya, cuman apa namanya tuh, dicipratkan air ke bekas pakaian baju beliau yang terkena kencing anak bayi. Dari perbuatan Nabi ini ulama mengistinbat hukum ya. Ternyata bayi anak laki-laki ini khusus anak laki Pak, kalau anak perempuan enggak harus dicuci inian. Kok gitu Ustaz, kok beda-beda pula syariat? Ya karena syariat ini Pak datang berdasarkan wahyu. Penerimaan kita sebagai orang yang mukmin dan mukminah adalah sami'na wa ata'na. Enggak boleh kita protes, enggak adil Islam, nauzubillah. Karena Islam itu dibangun dengan ketundukan. Makanya Islam itu apa artinya secara bahasa? Al-istislam, menyerahkan diri. Betul-betul kita serahkan diri kita kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan A, kita terima perintah Allah itu. Tidak boleh kita tentang. Sebagaimana iblis ya, menentang perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Iblis gunakan akalnya. Masa saya mau sujud sama Adam, kata iblis. Nah, maka sombonglah. Jadi yang pertama kali menolak perintah Allah dengan akalnya siapa Pak? Iblis. Karena iblis menganggap dengan akalnya ana khairu minhu. Iblis menganggap dia lebih baik. Iblis menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Khalaqtani min nar, kata iblis. Engkau telah menciptakan aku ya Allah dari api, wa khalaqtahu min tin. Iya. Iya, dan engkau telah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Nah, sehingga dengan akalnya dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, maka dikutuklah iblis oleh Allah serta diusir dari surga. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Iya. Maka bagaimana sikap kita ketika melihat hal yang seperti ini Pak? Ya, maka kita taslim, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, menerimanya. Sepertilah ketentuan Allah. Kalau anak bayi laki-laki memang seperti itu, karena inilah syariat Allah. Karena syariat Allah itu terserah Allah, bukan terserah kita. Semau Allah, bukan semau kita. Jangan kita ngatur Allah gitu. Yang Rob siapa? Allah yang Rob, kita abdun, kita marbub. Masa budak mau ngatur tuan dia? Terserah Allah. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Iya. Kemudian kata beliau, amma baulul ghulam alladzi ya'kulu ta'ama, adapun kencing al-ghulam, anak laki-laki yang sudah bukan sobi lagi, di atas sobi namanya gulam ya, yang umur-umur di bawah mumayyiz, gulam 6 tahun 5 tahun lah gitu Pak ya, balita kalau kita gulam itu ya. Yang mana gulam ini, anak kecil ini sudah makan, dia sudah memakan makanan ya, boleh jadi dia sudah berhenti menyusu kan gitu. Nah, itu enggak, itu najis besar dia kalau kencingnya ya. Nah, wa kadza baulul jariyah, demikian juga kencingnya anak kecil wanita walaupun belum menyusu, tetap ya najisnya seperti najis kencing orang dewasa. Fa innahu yusalu, ya maka cara mensucikannya dicuci, kabaulil kabir, seperti kencingnya orang dewasa. Itu yang pertama Pak ya. Jadi yang pertama berdasarkan hadis ya, dalil yang sahih, kencing, berak dan muntah manusia itu najis semua Pak. Iya. Kemudian yang kedua, ad-damul masfuhu minal hayawani al-ma'kuli,
darah yang mengalir dari hewan yang dimakan dagingnya, maksudnya hewan yang halal dagingnya dimakan. Contoh darah mengalir dari sapi, dari kambing, dari ayam, kan ada pas kita menyembelihnya mengalirkan, itu haram. Setiap najis Pak pasti haram, dan tidak setiap yang haram adalah najis. Catat itu Pak, kullu najasatin fahiya haram, ya fahuwa haram. Setiap yang najis itu pasti haram, dan tidak setiap yang haram adalah najis. Contoh yang haram, yang najis apa Pak? Tembakau. Ya, tembakau itu haram, tapi tidak najis Pak. Jadi kalau Bapak mau sholat megang tembakau tidak batal sholat Bapak. Atau yang dipersisikan ulama, namun pendapat yang kuat tidak najis, khamr, ya alkohol, minuman keras. Minuman keras itu haram, tapi apakah dia najis? Enggak. Dalilnya adalah ketika turun larangan khamr secara totalitas. Allah menurunkan dalam Al-Quran ya, bahwasanya khamr itu rijsun min amali syaitan gitu ya, haram dia. Ya, maka orang-orang Madinah waktu itu membuang khamr yang ada di rumah mereka, membasahi jalan-jalan. Kata para ulama, kalaulah itu najis pasti Nabi memerintahkan untuk membasuhnya, tapi tidak, dibiarin aja. Artinya khamr haram tapi tidak najis. Sehingga apa konsekuensi hukumnya Pak? Bahwasanya kalau ada parfum yang ada alkoholnya itu tidak apa-apa. Tapi kan ada alkoholnya, saat alkohol itu haram kalau dimakan Pak. Kalau Bapak makan parfum alkohol itu ya kan bukan untuk dimakan Pak. Nah, sehingga boleh Pak, boleh alkohol itu untuk digunakan. Contoh luka, kalau diharamkan alkohol itu Pak, susah kita dalam dunia medis, susah sekali. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Jadi darah yang ngalir itu Pak pada hewan itu najis sih Pak ya. Iya. Ammad damul ladzi yabqa fil lahmi, adapun darah yang menetap di daging yang tersisa ketika itu kan ada darah-darah Pak ya, yang beku yang susah dihilangkan itu ya, wal uruq, dan yang di urat-urat itu, fa innahu tahirun, maka dia suci. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala Al-An'am 145, au damam masfuha, atau darah yang mengalir, kan itu. Ya, wa huwa alladhi yuhraq, dia adalah darah yang dialirkan. Jadi ketika kita menyembelih kan ada darah yang dialirkan. Wa yunsab, ya, dan darah yang terpancar gitu. Iya, itu yang kedua Pak ya. Jadi darah hewan, baik itu yang haram tentu jelas najis Pak ya. Ini walaupun darah yang mengalir dari hewan yang halal seperti kambing, ayam, itik ya kan, darah mengalirnya tetap najis. Yang ketiga, baulu raus, ya rausi kulli hayawanin ghairu ma'kulil lahmi. Baulu, ya kencingnya, baulun ya, wa rausu, ya kulli hayawanin ghairu ma'kulil lahmi, kencing dan kotoran seluruh hewan yang tidak dimakan dagingnya alias haram. Kal hirri, seperti kucing. Hir itu artinya kucing jantan. Kalau hirrah ya kucing betina. Kalau hurairah itu bentuk tasghir dalam bahasa Arab, mengikuti wazan fu'ailun, hurair, ya hurairatun, tasghir dari hirratun, kan gitu. Artinya kucing betina kecil, hurairah itu. Jadi kalau Abu Hurairah bapaknya kucing betina kecil gitu ya, karena beliau suka dengan anak kucing barangkali, wallahu alam ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, ini dalam segi bahasa gitu. Wal fa'ar, fa'ar itu apa Pak? Tikus, dan kotoran tikus itu najis, maka hati-hati dengan kotoran tikus ya, karena banyak di rumah kita kadang-kadang tikus masuk itu harus dipel, itu harus disucikan itu ya. Ya, kotoran tikus itu, kencing tikus. Kalau cicak Pak, khilaf ulama. Ya, sebagian ulama walaupun jumhur mengatakan najis, pernah saya bahas, tapi yang kuatnya insyaallah ya,
yang dikuatkan oleh sebagian ulama itu tidak najis. Kenapa tai cicak dan najis? Karena cicak ini termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Cobalah sembelih cicak itu, tidak ada darah yang mengalir kayak ayam. Nah, itu namanya lasail ya. Ada istilahnya tuh ya. Laisa lahu istilah itu yang darahnya tidak mengalir lah, ini hadirin yang Allah muliakan. Artinya ini masalah khilafiyah, tai cicak. Ya, kemudian yang keempat al-maitatu, bangkai. Iya. Mata, apa saja yang mati, hatfan fihi min ghairi zakatin syar'iyyatin liqauli ta'ala illa ayyakuna maitatan. Jadi hewan apa saja yang mati ya tanpa disembelih secara syar'i ya. Hewan apapun tuh Pak, baik hewan yang digantung misalnya, dia mati digantung, tetap bangkai dia. Misalnya kambing dibunuh dengan cara digantung, bangkai itu, karena tidak dengan cara zakah atau sembelihan yang syar'i. Kalau bagaimana kalau ditembak Ustaz? Nah, kalau ditembak, kalau Bapak baca bismillah boleh, ya kan? Karena mungkin hewannya hewan liar, kan susah untuk nak disembelih, nangkap itu susah. Jadi orang pemburu itu, hunter itu, ya menggunakan tembakan itu bagaimana? Boleh. Itu dikiaskan dengan orang yang berburu dengan anjing. Itu sebutkan dalam Al-Quran Pak ya. Ya, kita punya anjing berburu. Namun dalam Islam itu Pak, anjing yang boleh untuk berburu itu hanya berburu hewan yang halal, bukan berburu babi. Itu tidak ada dalam Islam itu, buru babi itu, ya kan? Dengan anjing itu, anjing yang boleh kita memeliharanya itu Pak, di antara alasannya untuk berburu, tapi bukan buru anjing, buru babi ya. Itu orang banyak salah kaprah. Tapi berburu di situ adalah berburu rusa hewan yang bisa dikonsumsi halal dagingnya. Makanya sebelum melepas anjing itu dia baca bismillah. Ketika anjingnya menangkap dan memangsa, menerkam mati buruannya, itu halal. Nah, karena sudah dibacakan bismillah sebelum lepas. Itu dikiaskan menembak juga, memanah gitu ya, menembak. Boleh Pak, asalkan kita awali dengan basmalah. Jadi kata beliau, setiap hewan yang mati ya kan, tanpa disembelih syar'i ya, maka dia bangkai. Wa yustasna min dzalika, dikecualikan dari hal itu maitatus samaki ya, bangkai ikan itu boleh. Ikan itu halal Pak, walaupun bangkainya ya kan, itu keistimewaan ikan. Karena ikan itu kan berdasarkan keumuman dari sabda Nabi ya, al-hillu maitatuhu ya, al-ma'u ya, tentang kesucian air. Jadi hewan yang ada di air secara khusus ya, ma'ul bahar, air laut ya, segala sesuatu di laut itu ya, bangkai pun halal. Hewan yang hidup, yang habitatnya di laut, al-hillu maitatuhu ya, bangkainya halal kan gitu. Nah, jadi kalau ikan Pak ya mati, tapi dia bukan ikan laut Ustaz, udah itu laut juga, itu laut sungai, itu laut kecil itu Pak, iya kan? Nah, karena laut itu sendiri kan berasal dari air, itu kan dari air sungai. Kan ada pula orang nanti kan yang bangkainya boleh kan ikan laut, enggak, ikan sungai juga Pak. Ikan sungai kalau bangkai, kalau Bapak mau makannya enggak apa-apa, walaupun tidak disembelih. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian apa lagi Pak? Wal jarrad. Ya. Jarrad itu adalah belalang, itu juga halal bangkainya. Tidak mesti Bapak sembelih. Mala nafsa lahu sa'ilatu. Ini yang saya maksud, hewan yang tidak ya mengalir darahnya. Sa'ilah itu artinya mengalir ya. Ini juga halal bangkainya. Ya. Ini hadirin yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tahir, dan belalang itu termasuk Pak. Belalang itu termasuk hewan yang mala nafsalahu sailatun. Termasuk juga katung. Katung Pak ya. Cicak itu khilaf ulama. Kalau untuk kehati-hatian tidak usah aja Bapak makan cicak itu. Jangan ya. Tapi kalau katung itu dikasihkan dengan belalang, dia termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Ada enggak katung itu Pak? Hah? Itu bahasa kampung saya itu Pak, bahasa dusun saya. Katung yang kayak helikopter, kayak pesawat itu Pak, tapi hewan yang terbang itu. Capung ya. Iya. Iya. Itu dikiaskan dengan belalang itu. Iya, capung itu ya. Iya. Boleh Pak. Iya. Nah. Kemudian yang kelima, najis yang kelima nih Pak ya, al-madhi. Wa huwa ma'un abyadu, dia adalah air yang keluar dari kemaluan yang berwarna putih. Raqiqun. Ya, raqiq itu artinya Pak? Ya. Dia itu agak apa nama itu, mengalir aja dia ya. Seperti itu Pak ya. Iya. Lazzun yakhruju indal mula'abati au tadhakkuri al-jima'i, yang keluar ya ketika ya bermain-main dengan istri ya, suami istri lagi pemanasan nih Pak ya, biasanya keluar dia. Nah, atau ketika mengingat perkara yang berkaitan dengan jima, nafsu gitu ya, syahwat, libido, maka keluarlah dia ya. Ya, dia tidak seperti mani nanti. Kalau mani kental ya, dia raqiq itu enggak terlalu kental dia. Iya. Laz juga ya, tidak lengket gitu. La bisyahwatin wala dafqin. Ya. Iya, dia itu tidak keluarnya Pak dengan apa namanya itu, dengan kenikmatan. Beda dengan mazi ya, pas keluar itu terasa kan gitu. Dia juga tidak keluarnya apa namanya itu, memancar. Ya, munceratkan gitu ya. Enggak, ini kan sudah tahu semua kita ya. Wala yaqibu futurun. Dia tidak futur setelah keluarnya apanya dia. Iya, tidak lemas ya, nggak putur gitu ya, orang ya. Jadi itu putur juga rupanya Pak ya, nggak hanya semangat yang putur kan, artinya sesuatu yang lemas, lesu itu putur kan gitu. Nah ini hadirin ya Allah, kalau mani ya, kalau mazi enggak. Nah ini warubbama la yahissu bi khuruji, dan terkadang ya tidak ya ketahuan, tidak terasa keluarnya itu. Rupanya sudah ada aja airnya kan gitu kan. Tapi Pak, yang harus kita ingat, keluarnya itu ketika ada syahwat. Maksudnya ketika kalau dalam bahasa biologi itu ereksi lah gitu. Ya. Nah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya, liqaulihi sallallahu fi hadisi Ali bin Abi Thalib, berdasarkan sabda Nabi, hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, ya kan, Ali bin Abi Thalib itu ya kan nanya tentang madhi itu, wahai Rasulullah, aku ini malu sebenarnya ingin bertanya. Saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi gitu. Artinya barangkali beliau itu kuat syahwatnya gitu Pak ya. Nah, maka apa kata Nabi? Tawaddo, berwuduklah engkau, waghsil dzakaraka, dan basuhlah dakarmu, kemaluanmu. Ya, artinya dengan adanya mazi itu tidak wajib mandi wajib gitu. Cukup dengan membersihkan kemaluan kita dari bekas keluarnya mazi itu, kemudian diangkat hadas kecilnya dengan berwudu. Nah, ini Pak. Yakni minal madhi, yaitu dari madhi. Walam yu'mar fihi bil ghusli, tidak diperintahkan Ali bin Abi Thalib ya mandi, takhfifan waraf'an lil haraji,
sebagai bentuk kekeringanan dan mengangkat ya sesuatu yang menyusahkan dalam agama, karena Allah tidak menginginkan haraj, sesuatu yang menyusahkan hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusr, Allah itu ingin bagi kita kemudahan, Allah tidak ingin kesusahan kan itu. Li'annahu mimma yasyuqqu al-ihtirazu bihi, karena kalau mandi itu wajib, ketika keluar mazi Pak itu berat untuk ya menghindarkan diri dari mazi itu berat, karena kita manusia normal ya, kita manusia normal. Makanya dalam Islam itu disuruh para pemuda itu nikah kan itu, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj kan itu. Apa hikmah nikah? Menjaga hati kita sebenarnya Pak, nikah itu, sehingga hati kita itu Pak yang kita pikirkan, yang kita hayalkan adalah wanita yang halal. Kalau tidak nikah kita, karena pemicu syahwat itu juga tidak lepas dari pemikiran, hayalan. Kalau yang kita hayalkan, yang kita pikirkan dalam ini wanita yang bukan mahram, zina itu juga, itu namanya zina hati. Makanya disuruh kita nikah ya Pak ya. Nah, itulah hikmahnya nikah. Ya kan, kalau kita punya dana, rasa-rasa kita kalau nikah satu takut lagi zina, terbayang pula. Kan ada orang Pak cerita gini Pak, ini cerita nyata Ustadz ya. Ya, saya mohon maaf nih kan agak vulgar dikit ya, tapi harus saya sampaikan juga untuk jadi pelajaran Pak ya. Kalau berhubungan dengan istri saya kok yang ingat itu supaya saya lebih lebih merasakan kenikmatan jima itu ketika saya bayangkan gadis lain katanya. Bagaimana Ustaz? Ya haram lah Bapak jatuh ke dalam zina hati gitu, walaupun bukan zina kemaluan. Makanya Islam itu luar biasa Pak ya. Iya, bagaimana kalau seandainya istrinya dua, yang diingatnya ketika berhubungan itu istri yang kedua, boleh itu. Kenapa? Karena istri yang dua itu halal baginya. Worth it. Itu pula hikmahnya setelah saya gali-gali, masya Allah. Iya, ada yang menceritakan seperti itu, cerita asli Pak. Iya, dia pas hubungan dengan istrinya yang diingat wanita lain itu haram ya. Jadi Ustaz, bagaimana solusi yang Bapak ingin ingat tuh, kalau wanita baik-baik itu nikah yang itu juga kan, sehingga Bapak kalau mengingat kalau sudah jadi istri Bapak ya tentu halal kan, istri yang diingat ya kan. Nah, menghayalkan berhubungan jima dengan istri yang halal, hukumnya halal, berpahala ya kan. Tapi kalau dengan wanita yang bukan mahram itu tentu zina juga. Nah, ini luar biasanya zina itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini bukan ngarang-ngarang saya Pak ya. Ini memang ada realitanya seperti itu. Iya. Saking bahayanya zina itu ya. Jadi zina itu enggak hanya zina mata aja Pak, zina hati juga. Ya kan? Karena ada juga orang yang na'udzubillah ya, hubungannya dengan istrinya namun yang dibayangkannya wanita lain. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa. Karena setan ini luar biasa Pak. Kalau yang halal Pak dibikinnya biasa-biasa lagi, tapi pas yang haram luar biasa, kayak enak nian. Padahal sama itulah Pak ya, tidak ada bedanya kan gitu. Inilah luar biasanya tipu daya setan itu. Iya. Kemudian yang ke-6 al-wadi, wa huwa ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal baul. Ya, dia adalah ya air yang berwarna putih, sakhin, iya, kekuning-kuningan deh, iya. Kemudian berbau, ya, ada baunya agak amis dia. Yakhruju ba'dal baul, keluar setelah kencing. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dzakarahu. Barang siapa yang terkena wadi ini, maka dia wajib untuk mencuci kemaluannya. Wa yatawaddau wa la yaktasil. Berwudu namun dia tidak wajib mandi wajib. Jadi cukup dia bersihkan kemaluan yang terkena wadi itu, kemudian dia setelah itu berwudu. Terangkatlah hadas kecilnya.
Kok mani nggak disebutkan Ustaz? Mani tidak najis. Ini Pak, berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau mani itu najis, kita ini najis Pak, karena kita ini berasal dari mani. Iya, mani tidak najis dia. Tapi kalau keluar mani itu kita terkena hadas. Beda nanti najis dengan hadas. Nah gitu. Kalau keluar mani kita terkena hadas besar. Wajib untuk diangkat hadas besar itu dengan mandi wajib. Nah, apa dasarnya mani itu tidak najis? Yang pertama, tidak ada dalil ya. Yang kedua, ada dalil umum. Rasul mengatakan al-mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Ya, dan orang beriman itu berasal dari mani. Ini menunjukkan mani juga tidak najis. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kalau baju kita terkena mani ya itu sah sholat kita. Tidak dikatakan bernajis baju kita itu. Kecuali terkena mazi, maka harus bisa bedakan antara mazi dan wadi serta mani. Ada itu sama-sama air itu, tapi beda jenisnya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian apa lagi Pak? Ya, yang ketujuh, yang terakhir, damul haid, darah haid. Kama fi hadisi Asma'i binti Abi Bakrin, sebagaimana dalam hadis Asma bintu anak perempuannya Abu Bakar ya, radhiyallahu anhuma, qalat ja'atil imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lantas kemudian wanita ini berkata, ihdana yusibu saubahu min damil haid, salah seorang di antara kami wahai Rasulullah kainnya terkena darah haid, kaifa tasna, apa yang harus dia lakukan gitu kan. Faqala, maka Nabi mengatakan tahuttu summa taqrusu, dicongkel gitu ya. Iya, kalau seandainya darah haidnya itu apa namanya sudah mengeras, congkel itu. Kemudian takrusuhu, iya, congkel dengan ujung apa namanya ujung batu, karena di catatan kaki ini dikatakan tahuttuhu ay tahukkuhu bitarfi hajar, dicongkel dengan ujung batu au'ud atau kayu. Kalau sekarang kan tidak harus pakai batu banyak, sekarang ada bros, ya kan? Diberos. Nah, yang meleket, yang sudah mengering darah haid itu diberos. Kemudian takrusu ai tadul ya, tadullukuhu tudallikuhum afwan, tudalliku di apa namanya sudah dicongkel, kemudian di ini ya, diurut-urut gitu ya. Nah, dikucek-kucek ya, dikucek-kucek ya. Bi atrafil asabi', dengan ujung-ujung ya jari, wal azfar, dan kuku, dalkan syadidan, kuceknya itu ini. Kalau sekarang mungkin dengan mesin cuci, itu dulu manual Pak ya. Nah, sekarang masuk mesin cuci udah insyaallah ya. Kalau masih ada bekasnya kucek lagi. Nah, jadi memang darah haid ini adalah najis berat itu termasuk najasatun mughallabah, maka memang harus dihilangkan itu. Nah, dicongkel kalau ada membekas, kalau mengering ya kan. Nah, kemudian dicuci dan dikucek-kucek sampai hilang betul. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, bil ma, ya. Summa tandahu, summa tusalli fi. Masyaallah ya. Setelah dikucek-kucek hilang ya, diciprat lagi dengan air. Wah. Summa tusalli fi, kemudian boleh engkau salat dengan menggunakan kain yang pernah terkena darah haid tersebut. Tapi sekarang jarang mungkin, karena sekarang kan sudah ada banyak ya pembalut itu. Mungkin kita bahas itu banyak, mungkin ibu-ibu lebih paham lah ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini Pak ya, diantara bentuk-bentuk najis tersebut ya. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 8:30 Pak ya. Barangkali ya, sebelum kita akhiri pengajian kita ya di malam hari ini, jadi ada 7 ya, kita simpulkan Pak ya, ada 7 jenis najis yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun kalau ada jenis yang lainnya itu kias ya dari 7 ini.
Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.